Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Senin tanggal 24 Mei 2021, firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberitakan hal yang sama kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa mereka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging yang mematikan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, di dalam Roma 8 ayat 2. Bila kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Justru yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam siklus manusia lama kita, berbuat dosa, menyesali dosa, kemudian memohon pengampunan dosa, kemudian kembali lagi melakukan dosa yang sama kembali. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup oleh roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Bagaimana caranya hidup di dalam roh, Bapak Ibu saudara-saudari? Hidup dalam roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Milikilah kehidupan doa yang baik. Bangun pengenalan akan firman Tuhan melalui saat teduh dan perenungan setiap hari. Libatkanlah Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dan dalam setiap keputusan yang hendak kita ambil, libatkanlah Tuhan. Lakukanlah hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Izinkanlah Roh Kudus memperbaharui hidup Anda, hidup kita sehari lepas hari, sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Mengapa kita harus membuang semua perbuatan daging? Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Adalah sia-sia kita aktif beribadah setiap hari Minggu, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan terlibat dalam pelayanan, jika kita masih saja hidup dalam kedagingan. Oleh karena itu, baiklah kita Bapak Ibu saudara-saudari harus hidup sebagai manusia baru, yaitu dengan meninggalkan perbuatan yang lama kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Di tengah kehidupan yang kita jalani pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, tentunya kuasa iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kehidupan orang percaya, sehingga banyak orang Kristen yang tersesat di dalamnya. Masih saja hidup dalam kedagingan, masih saja terikat dan dikendalikan oleh dosa, sehingga melakukan perbuatan dosa yang dianggap
menganggapnya itu hal yang biasa dan hal yang wajar. Marilah kita lebih berhati-hati, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di dalam Roma 8 ayat 13. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kita dan berkarya dengan indah dalam hidup kita, sebab kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin dan diatur oleh Roh Kudus. Amin.